Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui sifat yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang salik, dimiliki oleh setiap orang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah sifat yakin. Ketika orang tidak memiliki sifat yakin, bagaimana dia ingin sampai kepada Allah dengan tidak ada keyakinan tersebut? Oleh karena itu, setelah sifat yakin, kita perlu mengetahui sifat kedua yang menyelamatkan hati kita daripada siksa, daripada api neraka. Yang mana sifat kedua ini adalah at-taubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat ini adalah perihal wajib bagi setiap manusia. Karena disabdakan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti memiliki kesalahan. Tapi apa? Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap kesalahan tersebut, yang baik daripada orang-orang yang bersalah itu adalah mereka yang bertaubat. Oleh karena itu, bertaubat adalah sifat yang wajib, yang harus dilakukan oleh setiap umat. Yang mana ketika bertaubat itu, orang akan menjadi lebih baik. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin seorang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dulunya maksiat, kemudian diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia lebih baik daripada orang yang beramal soleh, tapi penuh dengan kesombongan. Oleh karena itu, ikhwan, perlu juga kita mengetahui bahwasanya dari taubat itulah akan muncul ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahwasanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaikan madu dan taubat itu bagaikan wadah. Maka kalau misalkan wadahnya itu kotor, maka tidak mungkin madu yang suci dimasukkan kepada wadah yang kotor. Tetapi kita harus bersihkan dulu wadahnya, sehingga wadah tersebut pantas untuk menerima madu yang suci. Begitupun dengan hati kita. Ketika hati kita dipenuhi dengan dosa, badan kita dipenuhi dengan dosa, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa? Hati kita sudah mampu untuk menerima ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci tersebut. Sahabat semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan ada seorang pemuda yang terlintas dalam hatinya melakukan zina dengan seorang perempuan. Tetapi perempuan tersebut, ketika sebelum melaksanakan zina, perempuan tersebut mengatakan, tidakkah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka pemuda ini teringat kepada Allah. Hatinya muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dia lari tunggang langgang. Lari entah kemana. Sampai lari saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lari tanpa kejelasan. Dia lari tanpa henti. Sampai dia sampai ke gurun pasir, dia kepanasan, dan dia tiba-tiba ketiduran. Ketika dia terbangun oleh panasnya sinar matahari, maka pemuda ini terbangun dan melihat ada seorang yang soleh. Orang soleh tersebut wajahnya cerah karena amal ibadahnya. Sampai ditanyakan asalnya dari mana, kenapa. Terjadi percakapan antara mereka berdua. Lalu sampailah terbuka bahwasanya orang tersebut telah hampir melaksanakan zina. Maka orang soleh tersebut menawarkan kepada orang yang pemaksiat tersebut, maukah engkau ketika aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ada satu awan yang menaungi kita dari panasnya matahari? Maka setelah orang soleh itu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ada satu awan yang menaungi mereka, mereka berjalan. Diantarlah pemuda tersebut ke kampungnya oleh orang soleh tersebut. Tetapi apa? Begitu sampai di jalan, sampai di kampungnya, pemuda tersebut izin pamit duluan untuk pulang ke kampungnya. Lalu apa yang terjadi? Ternyata awannya mengikut kepada pemuda yang tadi ingin bermaksiat tersebut, dan bukan mengikut kepada orang soleh tersebut. Orang soleh ini merasa heran, kenapa awan tersebut bisa mengikut kepada pemuda yang ingin bermaksiat dan bukan mengikut kepadanya. Ternyata ini adalah kemuliaan daripada at-taubat itu sendiri. Oleh karena itu, taubatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadi mulia oleh orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan ibadah tapi penuh dengan kesombongan. Oleh karena itu, sahabat semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui, taubat bukan hanya sekedar ucapan astagfirullah, bukan hanya sekedar ucapan aku memohon ampun kepada Allah. Tapi taubat harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, haruslah orang tersebut menyesal atas apa yang diperbuat. Dia menyesal
ya Allah pernah melakukan ini, pernah melakukan itu, menyesal. Yang kedua, dia harus meninggalkan tempat atau komunitas yang bisa membuat dia bermaksiat. Dan yang ketiga, syarat ketiga seorang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia harus bertekad dengan teguh dia akan meninggalkan maksiat tersebut dan tidak akan mengulanginya. Bertekad. Oleh karena itu ketika orang sudah memiliki tiga hal ini, dia dikatakan sebagai taubatan nasuha dan insya Allah akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita menanamkan dalam hati kita sifat yang kedua ini adalah at-taubah, agar hati kita bersih, hati kita suci, sehingga hati kita, badan kita, jasad kita, ruh kita siap untuk menerima daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. In uridu ilal islahi mastata'tu wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bahkan sekarang ini luar biasa ya, Darul Falah launching merchandise, yaitu adalah baju-baju, kaos-kaos, t-shirt yang alhamdulillah banyak, ada varian kayak Hasyim Asy'ari. Nah itu kita jual harganya 100 ribuan. 100.000. Jadi kita jual 100 ribu, kalau beli dua dapat diskon Ustaz, 180 ribu. Nah itu hasil keuntungannya tentunya kita akan olah lagi untuk menghidupkan majelis taklim, majelis tabaruk Darul Falah, sehingga majelis tabaruk Darul Falah ini kita pengen punya penghasilan sendiri, sehingga selain bisa menghidupkan majelisnya, kita juga pengen agar anggota-anggota majelisnya yang hadir itu bisa kebantu juga insya Allah.